Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel HB ya. Insya Allah pada kesempatan kita kali ini kita akses dua channel YouTube dari Adi Hidayat Official yang akan disampaikan oleh Ustaz Adi sendiri dan Abdul Somad Official yang akan disampaikan juga oleh Ustaz Abdul Somad. Namun sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh beliau bisa kita serap dengan baik dan tentunya kita coba amalkan semaksimal mungkin ya. Insya Allah pada kesempatan kita kali ini kita membahas terkait dengan keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita telah disampaikan pada pembuka bulan Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah. Tepatnya sudah masuk tanggal 2 Dzulhijjah. Hari ini hari Senin, 2 Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah. Mohon izin teman-teman sekalian, ada momentum yang sangat besar, yang sangat luar biasa, sangat istimewa untuk saling mengingatkan dalam waktu-waktu yang tengah kita lalui ini, khususnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Ada satu hadis yang sangat luar biasa disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minal ayyam al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah. Ya, yakni hadhihi al-ayyam al-'ashr. Jadi ada satu perputaran waktu dalam setiap tahun, 365 hari dalam tahun kalender Masehi, 354 atau 55 hari kurang lebih dalam penanggalan Hijriah. Dari tahun ini yang terus berganti, ada 10 hari saja yang saat kita beribadah di 10 hari itu, maka amalan kita menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 10 hari ini itu ditafsirkan oleh para sahabat merujuk pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Demikian penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Zubair, juga Mujahid yang disampaikan dalam kitab-kitab tafsir yang bisa kita akses bersama. Teman-teman sekalian, apa keistimewaannya? Yang pertama dikonfirmasi oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'." Masyaallah. Kata Nabi, keutamaan kita beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, keutamaannya bahkan bisa melebihi keutamaan jihad fi sabilillah. Kecuali satu kondisi saja yang tidak bisa dikalahkan, yaitu seseorang yang keluar berjuang dengan jiwanya dan hartanya sampai dia tidak kembali lagi. Nah, orang-orang yang berjuang baik dengan hartanya apalagi kemudian dengan jiwanya sampai dia wafat, itu tingkat yang tertinggi si Allah Subhanahu wa taala menurut keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaupun perjuangan itu tidak didapati, nggak ada tuntutan untuk berjuang secara militer atau sejenisnya dan sebagainya, maka awal bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 hari pertama itu semua kegiatan-kegiatan ibadah itu naik status nilainya teman-teman sekalian. Ya, dan tinggi, istimewa. Ya, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah amalan yang dicintai, kapan lagi kita sholat dicintai Allah? Kapan lagi kita baca Al-Qur'an dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi kita sedekah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu para ulama itu menghidupkan 10 hari di awal Dzulhijjah ini dengan banyak meningkatkan amal saleh, memberi contoh kepada kita semua, maksimalkan. Di 10 hari pertama ini itu bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan khusus dengan sumpah. Di Quran surah ke-89 Al-Fajr itu, ya, itu di pembukanya Allah berfirman, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, Allah bersumpah demi kemuliaan waktu fajar yang saking mulia, banyak manfaatnya, banyak keistimewaannya. Jangankan nanti di waktu fajarnya sholat, sebelum fajar pun
Ya, kemudian keistimewaan tinggi dengan istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Saat masuk waktu fajarnya ada 2 rakaat lebih utama daripada dunia dan seisinya, ya. Kemudian setelah itu apa yang Allah sampaikan? Walayalin ashr. Ya, walayalin ashr, dan 10 malam yang istimewa itu. Banyak tafsiran sekali disampaikan, ya, ada yang menafsirkan 10 pertama malam Ramadan, ada yang menafsirkan 10 pertama Al-Muharram, tapi tafsiran yang paling kuat walayalin ashr adalah tafsir yang langsung disampaikan Nabi SAW sendiri, dikonfirmasi sahabat Ibnu Abbas, yaitu 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah, 10 malam ya, walayalin ashr, bahkan wasyaf'i wal watr, baik genap atau ganjilnya. Dan di sini banyak yang menafsirkan adalah puasa di tanggal 9 khususnya, ya, yang kita kenal dengan puasa Arafah, dengan ke-10 hari penyembelihan itu. Jadi bayangkan betapa Allah memuliakan, menjadikan bagian dari sumpah. Nabi menyampaikan dengan sumpah Allah ini naik setiap malam jadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya Ali Hidayat ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, terutamanya pada diri saya pribadi, mari kita mencoba memperbaiki diri, meningkatkan amal soleh yang momentumnya nggak kita dapatkan setiap waktu. Ini cuma setahun sekali, ya, seperti Ramadan sebulan setahun sekali, gitu kan? Kemudian juga ada Senin Kamis setiap pekan datang, ada Ayyamul Bid pertengahan bulan setiap bulan datang sekali. Tapi yang ini cuma setahun sekali dan cuma 10 hari. Setelah itu kita nggak dapatkan lagi. Ya, karena itu ayo kita coba rinci amalan terbaik kita. Setiap hari apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang ada harta kita bersedekah, kemudian yang ada waktu untuk meningkatkan amal saleh, salat tingkatkan dengan amalan sunnahnya, kita perinci duhanya, rawatibnya, mutlaknya. Kemudian ada yang paling hebat teman-teman sekalian, bisa kita optimalkan dengan menghafal Quran, ya, murajaah Al-Quran. Kemudian juga bisa kita dengan tingkatkan membaca Al-Quran, ya. Yang ingin puasa silahkan diperbanyak. Ya, ini juga bulan Al-Hurum, termasuk rangkaian 4 bulan Hurum dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Ini Dzulhijjah masuk bulan Hurum. Ya, karena itu boleh kita memperbanyak puasa sampai dengan tanggal 9 nanti. Ya, yang sudah punya paket ini silahkan maksimalkan. Ya, dibaca, kemudian tingkatkan menghafal, bismillah, menghafal, maksimalkan. Apalagi kan sekarang kita ada terbatas, ya, aktivitas kita bisa isi dengan ini semua. Ya, insya Allah teman-teman yang belum punya ini kan kita gratiskan, ya, kita gratiskan. Jadi insya Allah kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa berbagi. Kecuali yang pengen masuk di Mira, ya, yang di Mira nanti ada paket lainnya menyatu dengan ininya tetap sebagai tambahan, tapi nanti ada paket lain untuk paket belajar. Dan saya mohon maaf pada teman-teman yang di Mira. Alhamdulillah berkat doa Anda semua kita sekarang bisa terhubung kembali. Kemarin saya istirahat cukup agak lama karena terkena gejala tipes. Alhamdulillah sekarang sudah agak lebih baik, lebih enak, dan bisa kembali menyapa Anda semuanya. Dan dalam sapaan pertama ini Alhamdulillah Allah sampaikan kita ke awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita semua. Dan saya mengajak kita mendoakan teman-teman, ya, para ulama kita, ya, guru-guru kita, dan semoga Allah menyayangi kita semua. Terima kasih atas doa semuanya. Sekali lagi, mari kita optimalkan untuk beramal soleh. Oh iya, kita sediakan juga paket yang PPKM, ya, PPKM bacaan. PPKM bacaan selama ini mungkin sampai Idul Adha, saya sediakan beberapa buku yang teman-teman bisa akses, bisa dapatkan dari situ. Kemudian juga saya siapkan 1 buku petunjuk Idul Adha yang di situ ada bagian-bagian yang kalaupun ada di zona-zona tertentu yang teman-teman kesulitan untuk mengakses berjamaah, untuk ke masjid, ya, tawakal kepada Allah, ya, itu insya Allah ada jalan-jalan terbaik yang juga Allah berikan ruangnya kepada kita. Saya berikan bimbingan sampai ibadah di rumah pun, sampai nanti ada contoh khutbah Idul Adha dan sebagainya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah muliakan kita, rahmati kita, dan semoga Allah bimbing kita menuju ridhanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita bisa mengamalkan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Baik, video selanjutnya mari kita sama-sama simak dari Ustaz Abdul Somad Official yang akan membahas dengan tema yang sama, ya. Selamat menyaksikan. Ada hadis berbunyi begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, melaksanakan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Tis'a Dzulhijjah,
Nabi melaksanakan puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Satu lagi hadis ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasuma al-ashra qat. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 10 hari. 10 hari maksudnya 1 sampai 9, 10. 10 itu orang tidak puasa, tapi amal Zulhijjah. Tidak sama sekali. Yang satu mengatakan Nabi puasa, yang satu mengatakan Nabi tidak puasa. Nabinya berapa orang? Satu. Hadis ini kontradiktif. Ilmu yang membahas ini namanya ilmu ikhtilaful hadis. Atau nama lainnya mukhtaliful hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau kamu melihat ada pertentangan dalam agama ini, kembalilah ke hadis. Kalau terlihat ada ikhtilaf kontradiktif, kembalilah ke hadis. Hadisnya aja kontradiktif. Yang satu mengatakan Nabi puasa, yang satu mengatakan Nabi tidak puasa. Itulah makanya bingung sekarang banyak. Ustaz, kami puasa apa enggak puasa? Gara-gara hadisnya ikhtilaf. Kalau hadisnya satu dhaif, satu sahih, yang dipakai yang mana? Yang sahih. Ini masalahnya dua-duanya hadisnya sahih. Yang ini ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, sahih. Yang ini ada dalam Sahih Muslim, sahih. Kalau hadisnya diriwayatkan satu oleh istri Nabi, yang sama melihat Nabi, serumah dengan Nabi. Yang satu diriwayatkan oleh orang yang jauh dengan Nabi. Yang dipakai yang mana? Yang istri Nabi, karena lebih dekat dengan Nabi. Dua-duanya diriwayatkan istri Nabi. Yang ini Hafsah dari Abdullah bin Abbas, ini makcik dia, adik emaknya. Sedangkan ini Aisyah, istri Nabi SAW. Dua-duanya oleh istri Nabi. Maka dibahaslah dalam ilmu mukhtaliful hadis. Satu, al-musbit, kaedahnya al-musbit muqaddam ala nafi. Yang menyatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tak ada. Dalam kasus ini, yang mengatakan ada lebih dipakai dari mengatakan yang tak ada. Kalau begitu, mana yang lebih dipakai? Yang ada puasa atau yang tak puasa? Yang puasa. Yang puasa lebih dikedepankan daripada yang mengatakan tak ada puasa. Lalu kemudian Imam An-Nawawi membahas. Ada namanya ulama ahli hadis Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Walaupun Majmu' ini kitab fikih, tapi di sana juga dibahas tentang puasa. Kenapa Sayyidatuna Aisyah mengatakan dia tidak melihat Nabi puasa? Karena tidak selamanya Nabi di rumah Aisyah. Kebetulan ibu kita, Sayyidatuna Aisyah, ketika itu melihat Nabi tidak puasa. Kebetulan di rumah dia. Maka kata Imam Nawawi, Nabi kan di Makkah Nabi 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Artinya selama 10 tahun itu Nabi pernah tidak puasa dari tanggal 1 sampai 9. Ada kalanya selama 10 kali bulan Zulhijjah pernah Nabi tak puasa. Tapi Nabi pernah juga melaksanakan puasa dari 1 sampai 9. Intinya siapa yang mau puasa, bagus. Siapa yang tak puasa, kita apa-apa. Hadisnya secara umum, ma min ayyamin, tidak ada hari. Tidak ada hari selama setahun ini. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari beramal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Inilah hari yang paling dicintai, disukai Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Lalu kalau ada orang yang berpuasa dari 1 sampai 9, baik apa tak baik? Baik, sudah kita bahas. Kalau ingat, jelaskanlah. Walal jihadu fisabilillah. Bagaimana kalau ada orang berjihad ya Rasulullah? Walal jihadu fisabilillah. Kalau dibandingkan amal 1 sampai 9 sampai 10 dibandingkan dengan jihad, lebih utama amal 1 sampai 9. 10 kita nanti ada amal khusus.
lebih utama. Illa rajulun, kecuali orang kharaja bi nafsihi wa malihi, ada orang yang keluar dari rumahnya, dibawanya hartanya, dibawanya nyawanya, walam yarji min bidzalika min syai', dia tak pulang lagi, mati syahid. Itu barulah kalahnya ini. Tapi kalau dia masih hidup, pulang hidup, maka lebih utama amal 1 sampai 9. 1 sampai 9 puasa. Khusus yang tanggal 9. Insyaallah kita nanti puasa tanggal 9. Amin. Amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke lah, karena sibuk, capek, lelah, letih, lesu, letoy, long lay. Tapi tanggal 9 ini jangan sampai tak puasa. Tanggal 9 keutamaannya puasa luar biasa. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu kemudian tanggal 10 ini amal khusus. Ma'amila adamiyun min amalin, tidak ada amal yang paling afdal pada tanggal 10 min iraqatid dam. Yang afdal tanggal 10 adalah menumpahkan darah. Darah apa? Darah nyamuk, darah kambing, darah sapi, darah lembu. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, kambing itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bi as'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya, wa asfariha, dengan kukunya, wa biquruniha, dengan tanduknya. Dia akan datang pada hari kiamat untuk apa? Bersaksi ke hadapan Allah bahwa orang ini sudah berkurban. Insyaallah kalian nanti punya duit banyak berkurban. Amin. Sekarang belum lagi, masih subsidi. Wa inna dama la yaqamu min Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ardi. Sebelum darah kambing itu menetes, waktu disembelih, kan leher kambing itu tak langsung ke tanah. Dia mesti dialas pakai batang pisang. Sebelum darah kambing itu menetes, jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat daripada itu. Apa dia? Ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, lebih dulu turun ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Khotibu biha nafsan. Masih ada kesempatan tanggal 4, 5, 6, 7, 8 untuk berkurban. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki untuk berkurban. Selamat selalu, sehat walafiat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdul Somad yang sudah menyampaikan juga ilmunya terkait dengan 2 hadis tadi ya, yang disampaikan berkaitan dengan keutamaan beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Semoga bermanfaat. Mohon undur diri. Semoga berkah, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.